Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara The CEO Reference. Dan kita akan membicarakan satu hal yang sangat penting di dalam dunia bisnis, yaitu marketing. Saya ambil artikel dari Harvard Business Review bulan Januari-Februari tahun 2010, berjudul Rethinking Marketing. Memikirkan kembali marketing itu sebenarnya harusnya seperti apa. Dan tentunya untuk topik marketing seperti ini, tidak ada narasumber lain yang lebih berkompeten di Indonesia ini selain Pak Hermawan Kartajaya, saya kira. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan Pak Hermawan. Pak Hermawan Kartajaya, founder dan CEO dari Mark Plus Consulting, Pak ya? Mark Plus Inc. sebetulnya. Mark Plus Inc. Karena ada Incorporation, ada research, ada training, ada community sekarang ya. Nama Marknya itu dari marketing, Pak ya? Ya, dulu 21 tahun yang lalu saya ketika berhenti dari direktur Sampurna, saya memulai marketing ini. Saya cuma berpikir bisnis itu adalah marketing plus the others gitu. Banyak yang marah sih waktu itu. Karena orang HR bilang, loh kita kan yang paling penting. Katanya Mas Susita kan we make people before we make product katanya. Terus katanya orang accounting, loh gimana? Katanya orang finance kalau nggak dihitung-hitung masa marketing aja gitu. Tapi saya supaya beda ya sudah Mark Plus gitu. Kalau Anda tanya dari mana? Ya bisnis adalah marketing plus. Kalau nggak ada marketing yang di atasnya itu nggak penting gitu. Jadi dalam artikel ini para business leaders dan intellectual business community dikatakan bahwa marketing zaman dulu itu, dikatakan zaman dulu loh, zaman sudah ketinggalan zaman katanya. Marketing itu dikelompokkan ke dalam satu produk, kemudian produk segmentasi, kemudian dilakukanlah satu promosi, mass marketing gitu ya, supaya mencakup atau mencapai target segmen yang diinginkan. Jadi it's very product centered. Ya, jadi produk yang ada dibuatlah segmentasi, kemudian segala macam promosinya, positioningnya segala macam, kemudian diberitakanlah dengan one way communication, diharapkan kena kepada target customers sehingga target customers itu beli. Nah, ya memang itu marketing kan. Nah, tetapi kemudian apa yang lebih baru dari ini? Ternyata kata artikel ini lebih baru adalah customer centered, bukan product centered. Jadi apa bedanya di dalam penerapannya? Bedanya adalah customer itu tidak dianggap sebagai radio receiver yang menangkap gelombang radio, tetapi lebih two ways communications. Jadi customer itu diberi kesempatan ya, untuk mengatakan produk apa yang mereka inginkan. Ya. Jadi dengan demikian produk yang kita bentuk pun akan sesuai dengan produk yang mereka inginkan, baik pada level segmen ataupun bahkan sampai pada level individual. Jadi sampai pada level tailoring the product untuk each segment. Dan kemudian kalau zaman dulu adalah yang kita kejar adalah market share, ya. Tapi yang sekarang yang kita kejar adalah berapa banyak dari customers tersebut yang beli produk ke kita. Jadi lebih pada customer share. Ya. Jadi kalau produk yang kita punya itu range-nya ternyata sebagian kecil hanya beli dari kita, dari satu customers, maka berarti customer share kita kecil. Ya. Dan kita tidak melihat lagi market share, tetapi kita melihat customers yang sudah kita raih itu berapa banyak yang memenuhi produknya dari apa yang kita berikan kepada mereka. Nah, itu yang dikatakan bahwa this is the new way of thinking of marketing. Ya. Jadi bahkan sampai judul dari direkturnya pun katanya harus dirubah. Dulu katanya namanya CMO, Chief Marketing Officer atau Marketing Director. Sekarang katanya kalau kita konsepnya merubah seperti ini, judulnya pun sebaiknya dirubah menjadi Chief Customer Officer, CCO. Ya, jadi bukannya direktur marketing, sekarang direktur customer. Nah, demikian yang intinya dari artikel ini. Dan kita mau cek kepada Pak Hermawan, sebenarnya artikel ini sendiri sudah ketinggalan atau bukan gitu kan? Siapa tahu Pak Hermawan punya ide yang lebih advance lagi. Ya, Pak Hermawan, what do you think? How's your comment about this article, Pak? Ya, saya baca artikel ini tahun lalu kan. Yes. Jadi judulnya Rethinking Marketing, sedangkan saya sama Profesor Philip Kotler udah nulis Rethinking Marketing ini
Kira-kira bisa 6 tahun yang lalu. Aha. Judulnya sama, Rethinking Marketing, cuma diterbitkan oleh Prentice Hall Asia waktu itu dan pakai contoh-contoh Asia dan sampai sekarang dipakai sebagai textbook kedua sebagai pelengkap dari main textbooknya Kotler di Nanyang, Ya. Business School Singapura dan beberapa di Thailand dan beberapa di Asia. Apakah berarti artikel ini, setelah Bapak baca artikel ini adalah sebenarnya cerminan dari apa yang sudah pernah Bapak buat tersebut, Pak? Kita malah berpikir bahwa marketing itu sebetulnya tiga hal. Marketing itu buat kita enggak lebih dari product management memang. Ya. Itu tactical kan product management buat kita. Customer management memang lebih strategik. Tapi ada satu lagi yang namanya brand management. Brand management itu lebih ke value. Jadi kalau kita pakainya dalam model-model yang kita pakai, ya asalnya dari saya sih akhirnya terus terang aja. Tapi kan aku jual ke Philip Kotler dan dia mau beli gitu, apa salahnya gitu. Product management itu memang very tactical. Kalau perusahaan itu memang mengandalkan produk dulu, terus marketing mix, bikin produk price promotion, terus selling the product, biasanya gitu, nyari sasarannya memang very tactical. Bisa berhasil, tapi belum tentu sustainable. Oke. Tapi yang lebih bagus memang yang customer management, mensegmen pasar, mencari targetnya, terus memposisikan produk kita di dalam benak customer itu bagaimana, itu lebih strategi. Tapi kita kan bilang ada yang ketiga, kelompok ketiga yang namanya brand management ini. Walaupun strategi dan taktik itu sudah benar, tapi kalau value yang mau diciptakan lewat brand ini tidak benar, akhirnya biasanya tidak bisa. Karena itu sekarang kita lagi berkembang menjadi yang namanya marketing 3.0. Oke. Buat kita produk itu 1.0. Oke. Customer itu 2.0. Sama kalau web itu ada web 1.0, ada 1.0, 3.0. 3.0. IQ, EQ, SQ. Dan kita akan bikin museumnya marketing 3.0 ini di Bali. Nanti kita resmikan 27 Mei, pas hari ulang tahunnya Profesor Philip Kotler ke-80, beliau datang. Kalau seminarnya di Jakarta sih seharian 30 Mei. Maknanya ini sangat sakral. Karena Ubud itu Bali 3.0 buat saya. Oke. Human spirit ini. Pak, kita harus break sebentar karena dalam format yang baru kita break itu 8 menit. Jadi buat para business leaders dan intellectual business community, kita akan explore lebih lanjut marketing 3.0. Suatu hal yang menarik ya. Karena dalam marketing itu katanya sebelum kita tahu kontennya, judulnya juga sudah harus bisa menarik perhatian kita. Demikian kata Pak Hermawan Kartajaya ya. Karena itu marketing 3.0 aja sudah membuat kita tertarik. Kita akan explore lebih lanjut dalam segmen berikutnya.